Halo, selamat pagi teman-teman. Jadi di kesempatan pagi hari ini saya akan menganalisa XAUSD untuk hari Kamis tanggal 27 November tahun 2025. Jadi sebelum saya lanjut, jangan lupa ya teman-teman untuk dukung terus channel ini dengan menekan like-nya, komen maupun subscribe agar channel ini ke depan bisa semakin berkembang dan bisa dikenal banyak orang. Ya, oke, langsung saja kita lanjut bagaimana pergerakan gold pada hari ini. Ya, jadi sebelum sana ya, tadi malam video saya pada hari Rabu saya sudah menyarankan teman-teman untuk melakukan buy dengan fokus pada buy di 46 sampai 51 ya, 39 sampai 42 dan terakhir di 28 sampai 31. Ya, jadi kalau harga bergerak masuk kita boleh lakukan entry, dan kalau kita lihat harga masuk dan kemudian naik di sini ya, malamnya harga juga kembali masuk dan kemudian naik. Ya, berarti zona kita bisa dibilang cukup baik. Dan bagaimana untuk hari ini? Ya, sebelum saya ke kesimpulan bagaimana pergerakan hari ini, ya, saya akan sampaikan dulu beberapa data yang telah dirilis tadi malam. Ya, kalau kita lihat semalam memang ada news yang sangat negatif untuk gold, di mana angka pengangguran ya, jobless claim turun dari yang sebelumnya di berapa, kalau tidak salah turun menjadi 216.000 ya. Penurunan klaim pengangguran ini menunjukkan bahwasannya PHK tidak melonjak ya, pasar tenaga kerja relatif stabil, sehingga menunjukkan bahwasanya ekonomi masih kuat ya, sehingga USD menguat. Dan dengan data tersebut makanya gold langsung terjun bebas ya. Namun kalau kita lihat dari klaim lanjutan ya, jobless claim lanjutan itu nilainya masih lumayan tinggi ya. Dan juga ada indeks kepercayaan konsumen ya. Selain daripada jobless claim tersebut, ada beberapa news juga semalam yang dimana kepercayaan konsumen turun ya, jauh di bawah ekspektasi. Penjualan retailnya juga mengecewakan. Jadi dari dua news tersebut ya, yang satu menguatkan USD, yang satu melemahkan. Maka ketika harga sempat turun, harga kembali naik lagi ya. Jadi kesimpulannya untuk klaim pengangguran ya, itu negatif buat gold sehingga harga turun, tapi retail sales melemah, kepercayaan konsumen juga jatuh tajam sehingga harga kembali naik ya. Pelemahan daripada penjualan dan kepercayaan konsumen yang turun tadi ya, ini memberi sinyal untuk pelemahan ekonomi. Jadi pelemahan ekonomi ya bisa meningkatkan ekspektasi pemangkasan suku bunga The Fed ini. Jadi ekspektasinya bisa semakin bertambah besar ya. Oke, kalau kita lihat news pada hari ini, hari ini jadi kalau hari ini kita lihat dampak yang paling tinggi yang di sini ya, penjualan rumah baru. Jadi apa itu penjualan rumah baru ya? Penjualan rumah ini merupakan salah satu indikator yang diperhatikan The Fed juga ya, karena data penjualan rumah itu sensitif terhadap suku bunga. Kalau penjualannya tetap kuat ya, jadi ini kan diprediksikan turun. Kalau penjualan nanti rilisnya tetap kuat, tetap tinggi, berarti mengindikasikan bahwa minat atau daya beli masih cukup kuat meskipun dengan suku bunga yang tinggi. Jadi The Fed menilai ekonomi masih aman ya. Jadi dengan The Fed menilai ekonomi masih aman dengan suku bunga yang tinggi, jadi tidak ada urgensi untuk menurunkan suku bunga ya. Jadi ini juga ikut berperan dalam
penilaian The Fed ya. Jadi kalau ini diprediksikan turun, semakin kalau dia semakin tinggi nanti kalau yang dirilis di atas ini maka mengindikasikan adanya penguatan ya. USD kalau menguat, gold akan turun. Jadi karena ini diprediksikan turun pada malam hari ini ya, maka kemungkinan besar gold pada hari ini akan ada sedikit bullish ya. Kalau kita lihat ya, sekarang gold masih berada pada area zone pertama kita ya, semalam di 46 sampai 51 ya, dan saya sudah menyarankan di grup saya juga ya bahwasanya areal ini masih valid untuk kita melakukan buy ya, dengan areal zone di 2831 ini merupakan areal yang low risk ya. Kalau kita mau melakukan buy dengan lot yang terukur ya, misalkan punya equity yang terbatas ya, kalau mau buy ya tunggu di sini dengan tanpa SL, karena kita sudah tahu arah marketnya akan naik kembali. Jadi kalau kita buy di sini tanpa SL akan lebih baik menurut saya ya. Dan kedua di sini adalah medium risk ya. Kenapa saya bisa sampaikan tanpa SL ya, jadi nanti kalau saya bilang seperti itu nanti ada yang bilang saya manajemennya buruk, manajemen pengelolaan resikonya buruk atau bagaimana ya. Jadi dalam menentukan entry saya sudah sampaikan berkali-kali ya, saya ini lebih kepada melihat psikologis market. Jadi sebelum saya analisa tadi saya di awal saya sudah sampaikan ya, pembacaan mengenai news dan yang akan dirilis nanti malam ya, serta ekspektasi pemotongan suku bunga yang sudah semakin tinggi ya, dan juga nanti malam ada news yang diprediksikan akan ada sedikit penurunan. Jadi dari faktor-faktor tersebut saya menyimpulkan bahwasannya gold ini pasti meskipun ada koreksi akan kembali naik ya. Jadi kalaupun dia benar-benar koreksi sampai di sini ya, maka akan lebih baik kita tidak menggunakan SL ya, kalau equity kita terukur ya. Misalkan kalau equity-nya 100 ya, buka lotnya jangan sampai terlalu besar, karena nanti kalau terlalu besar ya tidak sanggup menahan penurunan kembali ya. Jadi kalau ditanya untuk saya sendiri bagaimana saya open posisinya ya, kalau saya sendiri ketika tadi harga sudah masuk di sini saya sudah masuk ya, saya sudah masuk satu posisi ya dengan lot yang sangat terukur dengan equity saya. Jadi dengan perhitungan kalaupun nanti harga masih turun sampai di sini saya akan tambah posisi lagi di sini ya, dengan lot yang sudah saya perhitungkan, equity yang sudah saya perhitungkan. Jadi ketika harga di sini saya sudah masuk, kalaupun turun di sini saya akan masuk tambah satu posisi lagi, kalaupun dia turun sampai sini saya akan tambah satu posisi lagi, dan sudah saya perhitungkan equity saya akan masih aman ya. Maka itu dengan lot yang sangat terukur, karena saya sudah memperkirakan bahwasanya arah pasar akan naik ya, dan dari perhitungan saya ya, equity saya akan aman sampai di sini ya. Jadi dengan lot yang terukur equity saya akan aman sampai di sini. Jadi kalau harga benar-benar turun sampai di sini berarti memang saya belum rezeki ataupun ada kesalahan dalam analisa saya ya. Jadi seperti itu. Ketika kita sudah mengukur equity kita dengan lot yang sudah kita perhitungkan, maka kalau kita sudah tahu arah pasar, meskipun harganya turun, kita akan tetap tenang ya. Sama seperti yang pernah saya sampaikan ketika kita berinvestasi di saham ya, kita sudah tahu sahamnya bagus, fundamentalnya bagus, laporan keuangannya semua bagus, dan ketika dia koreksi ya udah tenang saja, karena kita sudah paham dia pasti akan kembali naik. Jadi seperti itu ya.
Kalau kita lihat ya di time frame H4, oke. Jadi semalam gold sudah mencapai titik resistan ya, maka meskipun newsnya positif ya, ada tekanan jual di titik resistan di sini ya, sehingga terjadi koreksi dan beberapa kali untuk mencoba naik kembali ya. Namun kalau kita lihat pagi ini koreksi kembali, dan saya memprediksikan bahwasanya kalau nanti rilis nanti malam ya, sesuai dengan yang diprediksikan ataupun di bawah itu ya, di bawah yang diprediksikan, maka kemungkinan gold ini bisa mengejar di 83 sampai 87 di sini ya. Kalau kita lihat saat ini harga sudah mulai tenang ya, bergerak dalam range yang sempit. Kalau biasanya candle yang sudah bergerak dalam range dan sudah mulai bergerak tipis-tipis, maka akan sangat dimungkinkan ya akan membentuk higher low baru di sini ya. Jadi akan sangat dimungkinkan dia akan membentuk higher low di sini ya, dan kemudian ketika higher low baru terbentuk ya, di sini kita lihat ya, maka dia akan membentuk higher low di sini. Ketika sudah terbentuk maka akan kembali naik ke resistan di sini. Jadi posisi yang sudah saya buka, saya akan TP di sekitar sini ya, di 66 ya. Oke, jadi mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada video kali ini, dan tidak lupa ya, saya sampaikan bagi yang berminat dan ingin bergabung di grup, silakan hubungi saya. Nomor akan saya sematkan di deskripsi. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua.